Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Apa kabar semuanya? Adik-adik di mana saja berada? Katina berharap adik-adik tetap sehat dan penuh sukacita di tengah pandemi ini. Oke, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Katina mau mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, jika kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang ya Tuhan, kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini memberkati kami, menegur kami, sehingga kami dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak semua, apakah kamu pernah dihukum? Katina, aku pernah dihukum dan hukumanku itu aku tidak boleh main game online 1 minggu. Wah, apalagi hukuman yang pernah kamu alami? Atau kamu pernah dimarahin sama mami papi? Pernah Katina, aku pernah dimarahin sama mami papi. Atau kamu pernah dipukul sama mami papi? Pernah nggak ya? Pernah nggak ya? Nah, anak-anak semua, ketika kamu mengalami itu, hukuman, dimarahin, atau dipukul, pasti ada penyebabnya. Nah, Katina hari ini nih mau cerita tentang akibat ketidaktaatan. Nah, ternyata ada nabi yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah, dengan ketidaktaatan itu, dia harus menerima hukumannya. Mau tahu ceritanya? Yuk duduk ya manis, Katina mau lihat dulu. Siapa ya yang sudah duduk manis ya? Oh iya, kamu sudah duduk manis. Hebat, pintar. Wah, berarti kamu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengar ya firman Tuhannya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh di hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu dia ternyata Yunus tertidur dengan nyenyak. Tiba-tiba datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, sekarang juga berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi
supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu kemudian menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang sudah kamu perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Lalu bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora nih." Terus jawab Yunus kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini nih. Dan janganlah Engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan yang telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian apa yang terjadi, anak-anak? Mereka mulai mengangkat Yunus, lalu mereka mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar. Kemudian dia menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, anak-anak semua, kalian sudah mendengarkan cerita tentang Yunus. Apakah Yunus orang yang taat? Tidak. Dia tidak taat. Tuhan suruh dia ke Niniwe, tapi dia pergi ke mana? Ya, benar, ke Tarsis. Dalam perjalanan itu, apakah mulus saja? Tidak. Akibat dari ketidaktaatannya itu, Yunus harus dicampakkan, dibuang ke dalam laut itu, dan dia dimakan oleh ikan apa? Ikan paus. Bukan ikan paus, tapi ikan besar. Ya, akibat dari ketidaktaatan itu, itulah hukuman yang harus dialami oleh Yunus. Begitu juga dengan kita, anak-anak semuanya. Ketika kita dihukum, ketika kita tidak taat, maka hukuman yang diberikan kepada kita itu melalui orang tuamu, atau melalui guru sekolah minggu, atau melalui guru di sekolah, itu semata-mata bukan karena
benci kepada kamu atau tidak sayang kepada kamu. Ketika kamu tidak taat, hukuman itu membuat kamu harus sadar, oh, aku dihukum begini. Oh, aku dimarahin karena aku begini. Oh, aku dipukul karena aku begitu. Nah, sebenarnya dengan hukuman itu, dimarahin atau dipukul itu membuat kamu sadar bahwa apa yang kamu lakukan itu, yang kita lakukan itu salah. Dan ketika kita tahu kita salah, kita mau apa? Ya, benar. Berubah. Tidak mau lagi untuk melakukan hal yang sama. Ya, maukah kamu menjadi anak-anak yang taat? Mau. Oke. Yuk, mari bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang baik, kami bersyukur hari ini kami dapat belajar dari kisah Yunus yang tidak taat kepada Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa kami manusia berdosa di hadapan Tuhan. Terkadang banyak pelanggaran yang sudah kami lakukan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Namun akibat dari ketidaktaatan itu kami dihukum, kami dimarahin, kami dipukul oleh orang tua kami. Kiranya itu membuat kami sadar bahwa apa yang kami lakukan itu menyakiti hati Tuhan dan kami mau berubah di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami sehingga kami dapat hidup menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke semuanya, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.